Kemudian betapa kagetnya aku setelah bangun tidur itu kayak ada gumpalan-gumpalan darah gitu yang keluar dari mulut aku. Aku kaget sih sebenarnya, kayak ini jahitannya lepas atau gimana. Sumpah itu kaget, bener-bener kayak darah yang nggak berhenti keluar dari mulut sini. Hai everyone, Assalamualaikum. So welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku akan menceritakan atau aku akan sharing ke kalian pengalaman sakit gigi aku dan operasi pencabutan gigi geraham aku di bagian paling bawah. Untuk kalian yang penasaran gimana ceritanya dan steps-steps apa aja yang aku lalui sampai gigi ini dicabut, untuk kalian yang penasaran langsung aja kita ke videonya. Guys, jadi ini aku akan cerita dari awal gimana ceritanya gigi aku berlubang sampai dengan aku melakukan operasi untuk pencabutan gigi geraham aku yang sebelah kanan yang paling belakang, sebelah sini. Oke, jadi awalnya itu sebenarnya aku adalah tipikal orang yang benar-benar rajin. Nggak benar-benar sih, tapi kalau benar-benar kenapa sakit gigi ya? Oke guys, jadi awal mulanya itu aku memang merasakan sakit gigi banget di daerah sini, di sebelah kanan aku. Jadi kalau misalnya memang dia lagi kambuh itu bener-bener kayak lagi sakit. Kalau misalnya memang aku tahan kayak gini, itu tuh bener-bener panas banget. Jadi kayak aku pernah melalui satu malam itu tuh kayak demam banget, sampai kayak menggigil gitu demamnya. Dan kalau misalkan aku pakai kerudung nih, terus aku tahan gini pakai kain gitu kan. Nah, nanti di si kainnya ini atau si kerudungnya nih kayak dia tuh akan panas dengan sendirinya, saking kayak gimana ya? Ya demam gitu loh, saking nggak enaknya gitu. Terus kayak ke badan juga sakit kayak gitu. Ya kalian tau lah ya gimana rasanya sakit gigi. Untuk yang ngerasain boleh kalian komentar di bawah. Oke, setelah itu aku karena aku nggak kuat, aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke apotik. Sebenarnya sih aku pengen ke dokter gigi pada saat itu, pada saat pandemi. Cuma karena pandemi terus ya banyak kejadian, jadi aku masih ngerasa takut untuk ke dokter gigi pada saat itu. Jadi aku memutuskan cari alternatif lain. Aku pergi ke apotik untuk membeli obat sakit gigi kayak gitu kan. Akhirnya ditanyalah sama mbaknya umur berapa, terus udah lama apa belum. Oh, kameranya. Terus ditanya sama mbaknya umur berapa, sakitnya udah lama apa belum, terus giginya kenapa, bolong apa gitu, aku lupa. Oh, bolong atau gusinya cuma bengkak, kata dia gitu. Terus aku bilang ini giginya bolong mbak gitu kan. Akhirnya aku dikasih 2 obat pada saat itu, obat pereda nyeri dan obat antibiotik kayak gitu guys. Nah, jadi yang aku rasain itu adalah kalau misalnya memang setelah aku selesai makan itu selalu ada sisa-sisa makanan yang nyangkut di bagian gigi paling belakang, dan itu nggak enak banget, dan itu menimbulkan aroma yang kurang sedap kayak gitu. Kalian pasti kebayangkan gimana rasanya sakit gigi, terus setiap makanan tuh pasti ada kayak dia tuh meninggalkan sisa di bagian belakang sini, tuh pasti nggak enak. Dan kalau misalkan emang aku korek itu tuh kayak menimbulkan aroma yang nggak nyaman aja sih sebenarnya. Nah, terus udah selesai itu, aku minum obat itu yang aku beli di apotik, 2 obat itu, apa namanya, pereda nyeri sama antibiotik. Nah, setelah itu si obat itu tuh biasanya akan bekerja 1 sampai dengan 8 jam. Jadi kalau misalnya emang udah selesai 8 jam, nah dia akan kambuh lagi nih mulai. Dan udah terus aja kayak gitu. Dan pada akhirnya aku ngerasa capek sendiri, kayak aku harus nggak berhentinya minum obat. Dan terus waktu kayak saat itu tuh kayak aku tuh bener-bener ngerasa capek banget, kayak aku nggak pernah ada berhentinya minum obat sakit gigi gitu kan. Dan kalau misalnya emang aku nggak minum, dia tuh sakit banget sampai bikin kepala tuh pusing kayak gitu. Akhirnya pada saat itu ada salah satu iklan di TV, kalau misalnya emang sakit gigi ada salah satu obat pada saat itu kayak tinggal disemprot aja ke bagian gigi yang sakit,
ditunggu beberapa menit, nanti katanya akan reda dengan sendirinya. Akhirnya aku coba beli obat itu, dan obat itu adalah ini dia. Ini aku masih ada guys obatnya, jadi kayak dia tuh masih nyisa. Ini adalah Cooling 5 Plus. Ini aku punya yang antiseptic mouth spray, yang kayak gini. Mudah-mudahan fokus ya, jelas di kamera. Kayak gini dia bentuknya. Dia memang spray gini, dan ini tinggal disemprotin aja ke gigi yang sakit. Ini aku beli yang rasa jeruk gitu. Cara pakainya di sini untuk keterangannya, semprotkan atau oleskan pada tempat yang sakit, bila perlu dapat diulang setiap 3 sampai dengan 4 jam. Untuk keterangannya kayak gitu sih guys. Jadi aku menggunakan obat ini, dan memang benar sih dia agak-agak mengurangi rasa sakit aku, tapi tetap aja gara-gara si gigi yang busuk ini, busuk kan, dia tuh bolong gitu, keadaan giginya bener-bener nggak enak banget. Apalagi selama seharian aku menggunakan masker, dan kalian tahu itu aromanya bener-bener nggak enak banget, bikin aku ilfeel lah gitu untuk karena si gigi ini gitu kan. Nah, dan akhirnya in the end aku mengumpulkan keberanian untuk pergi ke dokter gigi. Nah, waktu itu aku pergi ke dokter gigi pas masih PPKM, cuma aku lupa PPKM level berapa. Yang jelas aku pergi ke dokter gigi udah pada 2 atau 1 bulanan, aku lupa. Kemudian pas nyampe tempat pendaftaran, aku ditanyakan, aku suruh diminta buat tes swab yang menyatakan bahwa kita itu negatif. Dan aku masih simpen untuk suratnya itu. Ini ada suratnya di sini, cuma aku nggak mau kasih lihat dari rumah sakit mana ini, karena aku cerita aja ke kalian. Dan ya udah, akhirnya aku swab itu bayar 125.000. Kemudian alhamdulillah untuk hasilnya itu negatif, dan akhirnya aku bisa melanjutkan untuk langsung daftar ke dokter gigi. Waktu itu aku daftar dokter gigi di rumah sakit umum. Kemudian setelah sampai di dokter gigi, aku ditanya kenapa sakitnya, keluhannya apa aja. Aku cerita sama dokternya pada saat itu bahwa aku bilang gigi belakang aku yang paling bawah sebelah kanan ini sakit, ini tuh bolong kayak gitu kan. Nah, dan akhirnya aku nanya, ini giginya bisa ditambal, masih bisa dipertahankan, atau memang harus dicabut kayak gitu. Dan kemudian dokternya bilang ini untuk giginya nggak bisa kalau untuk ditambal, karena dia udah apa gitu, mungkin udah parah juga sih tingkat ke bolongannya itu, ini harus dicabut. Tapi kata dokternya ini posisi giginya itu akarnya tuh miring, kata dia miring. Jadi dokter ini harus mengecek dulu dengan cara aku di ronsen bagian mulut. Jadi untuk akarnya itu kena, kalau diambil, kalau giginya dicabut, kena saraf atau enggak. Akhirnya aku melakukan serangkaian potoromik disebutnya. Dan pada saat itu aku diarahkan untuk pergi ke ruangan radiologi, dan hasilnya ini dia. Ini adalah dari instalasi radiologi. Ini ada jenis pemeriksaannya, jenis pemeriksaan panoramik. Kemudian ini tanggal pemeriksaannya bulan 7 2021. Oke. Kemudian aku pada saat itu nggak boleh ngerekam sih ya, karena privacy juga, dan akhirnya aku hanya menceritakan aja ini ke kalian. So, jadi untuk di ruangan instalasi radiologi itu, kalau untuk kalian yang menggunakan jilbab, itu kalian harus dibuka dulu jilbabnya, maksudnya karena dia nggak boleh ada logam, kayak gitu, nggak boleh ada logam. Cuma aku nggak tahu ya pada saat itu kalau anting emas tuh boleh apa enggak. Jadi kayak si petugasnya ini cuma bilang ininya kerudungnya dilepas dulu ya, kayak gitu. Dan aku juga pada saat itu menggunakan konektor masker. Kalau kalian belum lihat video aku, silahkan klik link di sini. Aku akan taruh di sini untuk linknya tentang konektor masker kekinian. Dan pada saat itu konektor masker aku juga harus dilepas kayak gitu. Cuma untuk anting apa enggak, aku nggak tahu deh dia nanya apa enggak. Cuma kayaknya aku jawab enggak deh. Apa ditanya apa gimana, aku lupa deh kalau untuk soal itu.
Yang jelas adalah petugasnya bilang untuk tes atau melakukan kegiatan instalasi di radiologi, di ruangan radiologi untuk panoramik itu nggak boleh ada logam. Kata dia sih kayak gitu. Seingat aku kayak gitu. Nah kemudian setelah dites, jadi kayak alatnya tuh muter gitu guys. Kita suruh gigit gitu, suruh kayak gitu, terus nanti untuk alatnya tuh muter gitu, dan nanti dia akan mengeluarkan cahaya warna biru. Kemudian ditanya juga sih lagi hamil atau enggak. Cuma aku nggak tahu ya, kalau lagi hamil mungkin beda treatmentnya kayak gimana, aku nggak tahu juga sih. Cuma itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ke aku untuk di instalasi radiologi ini. So kemudian setelah itu nggak lama sih, sekitar 20 atau 15 menit aku lupa, aku mendapatkan hasil ronsen foto gigi aku. Nggak kelihatan ya, ini adalah fotonya. Duh, nggak kelihatan guys, I'm sorry to say. Jadi oh my goodness, nggak kelihatan ya. Oh my god, susah banget. Nah, jadi ini aku coba akalin kayak gini ya, mudah-mudahan sih kalian kelihatan. Nah, intinya adalah ini struktur gigi aku yang gak rapih ini. Nah, kemudian kan ketahuan nih di bagian kanan sini, ini ternyata posisi giginya itu miring gitu loh. Posisi akar giginya tuh miring, miring banget, dan ya udah, akhirnya aku kembali lagi ke ruangan dokter. Aku kasih hasil ini, dan setelah itu dokter ngecek bahwa memang benar untuk posisi giginya itu memang miring, dan akhirnya ya udah aku diminta untuk tanda tangan surat persetujuan bahwa aku setuju untuk melakukan operasi kecil pencabutan gigi geraham belakang kayak gitu untuk isi suratnya. Kemudian aku tanda tangan, ya udah. Dan nanti untuk biayanya aku ceritakan di belakang aja kali ya, oke. Ya, jadi ini aku cerita dulu aja untuk alurnya kayak gitu. Dan setelah itu operasi dilakukan, itu awalnya sih disuntik baal dulu ya, disuntik baal dulu. Kayak aku disuntik di beberapa titik di sini, seperti biasa sih suntik baal, tapi pas dokter mulai melakukan tindakan itu kayak masih sakit banget, bener-bener kerasa banget, bener-bener aku kayak pengen nangis sih di situ, bener-bener agak lumayan sakit. Dan kata dokter, kenapa? Aku ditanya masih sakit, iya aku jawab masih sakit. Terus akhirnya dokter nambahin dosis untuk apa namanya, si suntikannya. Aku sih ngerasa disuntik lagi gitu, cuma mungkin itu suntikan bal atau suntikan apa aku nggak tahu. Dan berlangsung berapa lama ya pada saat itu, lumayan cukup lama sih. Biasanya kan memang aku dari kecil tuh sering ke dokter gigi. Biasanya kan kalau apa namanya cabut gigi biasa kan ya udah tinggal cabut cabut cabut, maksudnya nggak lama gitu loh. Cuma kalau untuk kemarin itu yang terakhir aku cabut gigi tuh bener-bener lama, dan prosesnya tuh agak-agak sakit gitu kan. Nah setelah itu akhirnya giginya tuh dapet, tapi aku nggak dikasih lihat gitu loh, oh ini giginya gitu, karena langsung dibuang gitu giginya sama asisten dokternya. Biasanya aku dari FYI, aku tuh dari kecil tuh emang sudah langganan sama langganan, kata jualan. Aku tuh udah emang sama dokter ini terus, sama dokter gigi ini terus. Dan kalau misalnya emang aku udah selesai dicabut, itu pasti dia tuh selalu nunjukin gitu loh, oh ini giginya nih, ini giginya gitu loh. Cuma karena pada saat kemarin terakhir, karena dia didampingin sama asistennya, jadi sama asistennya tuh langsung dibuang gitu giginya, jadi aku nggak ngeliat itu gigi yang dicabut tuh kayak gimana gitu loh. Nah udah kayak gitu. Terus akhirnya ini kata dokter gusi aku harus dijahit karena kan emang dia tuh bolong katanya gitu. Akhirnya dijahit, ya udah dijahit. Terus aku suruh gigit kapas, kayak biasa kan, suruh gigit kapas. Nah terus setelah itu aku disuruh minum obat rutin, dikasih obat sama dia untuk pereda nyeri juga katanya gitu. Sehari aku bener-bener nggak bisa ngomong, kayak mau ngomong aja tuh sakit, ngilu gitu loh di sini, karena kan mungkin emang udah operasi kecil ya, jadi sakit, ngilu, dibantu sama obat. Jadi waktu saat itu aku nggak boleh makan
nggak boleh makan apa namanya, nggak boleh makan yang keras-keras, jadi makan tuh yang lembut aja, jangan dulu makan yang panas. Jadi makan tuh ya udah bubur gitu, tapi buburnya tuh kayak nunggu dingin kayak gitu, jangan dulu minum air es, jangan dulu minum air hangat kayak gitu. Itu adalah pantangannya pada saat itu. Jadi ya udah aku ikutin aja saran-saran dari dokter. Kemudian kata dokter kalau misalnya memang ini udah 1 minggu, harap datang lagi ke sini untuk melakukan check up. Jadi nanti dilihat untuk jahitannya udah bagus atau belum, kayak udah ketutup semua atau belum. Kalau misalnya emang udah oke, bisa untuk dilepas jahitannya kayak gitu. Oke, kemudian sehari berlalu aku makan yang lembut-lembut, kayak masih sakit banget, dan jangan gosok gigi juga. Jadi untuk pantangannya itu adalah jangan minum air hangat, jangan minum air dingin, makan yang lembut-lembut, jangan makan yang keras dulu. Untuk gigi sebelah sini, rahang sebelah kanan sini jangan dulu digunakan untuk ngunyah. Jangan minum air hangat tadi udah ya. Dan untuk yang terakhir adalah jangan sikat gigi. Jadi kayak jangan sikat gigi terlalu keras di bagian sini kayak gitu. Itu adalah pantangan-pantangannya yang dari dokter. Jadi ya udah aku ikutin aja untuk anjurannya. Kemudian 1 hari terlewati dengan masih sakit di sini sebenarnya. Terus untuk hari keduanya aku memutuskan untuk masuk bekerja. Uh, Kemudian betapa kagetnya aku setelah bangun tidur itu kayak ada gumpalan-gumpalan darah gitu yang keluar dari mulut aku. Aku kaget sih sebenarnya, kayak ini jahitannya lepas atau gimana. Sumpah itu kaget, bener-bener kayak darah yang nggak berhenti keluar dari mulut sini. Aku bener-bener panik banget. Terus akhirnya ya udah aku ngigit kapas aja, ngigit kapas, dan itu berhentinya itu kan dari subuh ya. Jadi kejadian itu tuh dari subuh, jadi berhentinya tuh sekitar jam 7 jam 8 pagi, kalian bayangin. Jadi benar-benar dia tuh ngeluarin darah terus nggak ada berhentinya. Kemudian untuk itu kan hari kedua, berarti kan hari ketiga masih sama, masih terus ngeluarin darah dia. Tapi aku santai aja, aku kayak ya udah aku minum obat aja, minum obat, nggak terlalu banyak apa namanya, melakukan ngomong atau apa. Jadi kayak ngomong tuh seperlunya aja kayak gitu kan. Terus aku tadi nurutin aja saran-saran yang dari dokter, nggak boleh ini nggak boleh itu, aku turutin semua. Dan akhirnya untuk hari keempatnya udah agak reda nih, jadi dia nggak ngeluarin darah sama sekali. Jadi ya udah, kemudian masuk ke 1 minggu setelah itu aku pergi untuk check up lagi untuk kontrol keadaan aku. Nah seperti biasa guys, pada saat itu kan masih ppkm, cuma aku lupa ppkm level berapa. Aku minta di swab lagi yang menyatakan bahwa aku negatif. Akhirnya aku pergi swab, kemudian alhamdulillah untuk hasilnya negatif. Aku bisa untuk kontrol jahitan bekas operasi aku yang sebelah sini. Nah kemudian setelah itu aku dicek sama dokter, disuruh mangap. Disuruh mangap. Terus kata dokter ini jahitannya udah lumayan rapi, jadi kayak lukanya tuh udah mulai apa namanya, udah mulai rapet, cuma emang belum rapet sempurna kayak gitu. Cuma ini untuk jahitannya udah bisa dilepas. Dan ya udah akhirnya jahitannya dilepas, dan saat ini agak enak sih sebenarnya. Kayak ini tuh gigi yang sebelah sini tuh bisa dipakai ngunyah kembali. Kayak kalian tuh bayangin aja selama masa pandemi kemarin, aku tuh ngunyah gigi yang sebelah sini, yang sebelah kiri itu sumpah gak enak banget. Dan walaupun aku ngunyah bagian sini, tetap aja pasti ada sisa-sisa makanan yang nempel di sebelah sini nih. Aku tuh gedek banget rasanya, udah nempel. Terus ya Allah itu aromanya nggak sanggup gitu loh, kayak ngeganggu banget gitu. Jadi kayak walaupun aku pakai masker tetap kecium ke aku juga, itu kan gak nyaman ya. Cuma karena memang keadaannya lagi pandemi, lagi banyak-banyaknya kasus, jadi kayak aku tuh takut gitu untuk ke dokter gigi. Cuma akhirnya aku memberanikan diri aja, karena aku juga sadar kalau misalkan memang ini terlalu didiamkan dalam jangka waktu yang lumayan cukup lama lagi, ya makin gak enak di akunya kayak gitu sih guys. Jadi alhamdulillah sekarang udah enak, udah mulai bisa dipakai makan. Jadi gigi aku nggak ada satu gigi, jadi gigi aku ini ompong.
Gigi gue ompong di bagian belakang sini, cuma is okay karena kan itu memang gigi yang udah sakit gitu kan, yang memang harus dicabut, emang harus dibuang. Kalau dibiarin juga nggak enak juga ke kitanya. Dan ya udahlah ya. Kita masuk ke biaya, oke? Nah, ini adalah kertas-kertas bukti bayar atau kertas-kertas invoice yang masih aku simpan. Jadi, oke. Ntar ya guys, aku urutin dulu. Jadi untuk pas masuk pendaftaran itu aku bayar sekitar 50.000. Kemudian nanti kalian hitungin aja, atau nanti aku akan totalin di sebelah sini, aku akan kasih keterangannya. Jadi untuk pas daftar itu 50.000. Kemudian untuk tes swab aku 2 kali. Untuk tes swabnya berapa dia? Untuk tes swabnya 100, bukan ya. Ini apa ini? Nah, untuk tes swabnya adalah 125.000 sekali tes swab. Total aku 2 kali tes swab. Oke, 125.000 untuk tes swabnya. Alhamdulillahnya negatif. Oke, kemudian aku melakukan cabut gigi. Itu harganya sekitar aku habis 500.000, 550.000-an, sekitar segitu. Cuma invoice-nya kebetulan ada di tas mama jadi nggak kepegang ke aku guys. Jadi kata mama sih segitu, 550.000 satu gigi itu 550, belum termasuk obat. Nah, oke. Kemudian ada ini apa nih, ini apa ini. Kemudian untuk melakukan panoramic ini di instalasi radiologi, ini aku bayar. Jadi sebenarnya sih bisa, kata dokternya, cuma difoto satu gigi aja di bagian sini. Cuma karena di tempat itu nggak ada, jadi yang ada keseluruhan rongga mulut. Jadi itu aku bayar sekitar 350.000 untuk satu kali foto. Dan untuk fotonya ini kayak gini, langsung dikasih ke kita. Ini aku bayar 350.000. Dan setelah itu aku dicabut gigi yang tadi sekitar 550.000 satu gigi kayak gitu. Dan belum termasuk obatnya aku tebus itu sekitar 40.000 yang aku minum dalam 1 mingguan obatnya. Kemudian setelah banyak ya Wak oke, setelah itu aku datang lagi untuk kontrol. Itu aku daftar lagi, itu harganya untuk daftar 40.000 lagi. Dan untuk lepas jahitan di sini agak lumayan murah sih guys untuk lepas jahitan itu. Dan ini adalah untuk invoice buka jahitan, lumayan cukup murah sih guys untuk buka jahitannya. Ini invoice-nya 20.000. Udah, jadi segitu. Jadi kira-kira berapa tuh untuk totalnya? Oke guys, jadi ini aku udah buka kalkulator, jadi kita langsung jumlahin aja. Berapa tadi pas daftar? Pas daftar itu 40.000. Oke, 40.000 dikali 2, karena 2 kali kan, ini udah 80.000. Terus 80.000 ditambah tes swab aku itu adalah 125.000. 125 tuh 23 ditambah 125 tuh 23. 125.000 udah 330.000. Kemudian aku melakukan instalasi di ruang radiologi yang ini, yang aku dapat fotonya. Cuma I'm sorry to say aku nggak bisa ngeliat ke kalian karena di kamera mungkin kurang jelas. Nah, intinya sih ini ya, foto giginya tuh udah bener-bener berantakan banget gigi aku. Kemudian itu harganya 350.000 satu foto panoramik. Untuk jumlahnya sudah 680.000. Terus sama tindakan untuk pencabutan gigi yang sini, yang bagian geraham di bagian belakang itu sekitar 550.000. 550 tuh 23.
550.000 udah 1.230.000. Dan itu belum sama obatnya tadi sekitar 40 ribuan, berapa something aku lupa, 40 ribu apa 60 ribu aku lupa, intinya 40 ribu seingat aku sih, 40 tuh 23, 40 ribu itu udah 1.270.000. Dan ditambah, oke, terus kemudian aku buka jahitannya berapa tadi, buka jahitannya, wait, buka jahitannya pada saat itu adalah 20 ribu. Jadi total aku menghabiskan serentetan biaya pencabutan gigi aku pada saat new normal atau masa pandemi adalah 1 juta. Kelihatan gak guys? Bentar. Totalnya adalah 1.290.000 rupiah. 1.290.000 rupiah untuk satu gigi aja, kayak gitu. So jadi pelajaran yang aku dapatkan setelah kejadian ini adalah aku benar-benar sekarang tuh benar-benar harus ngerawat gigi aku banget. Jadi kayak kalian tuh harus benar-benar sering check up ke dokter gigi tuh setidaknya 6 bulan sekali. Setidaknya itu 6 bulan sekali. Dan biasanya aku mulai rajin untuk mensikat gigi, untuk menggosok gigi. Udah makan manis langsung gosok gigi, udah makan manis langsung gosok gigi, sebelum tidur langsung gosok gigi, karena gigi itu benar-benar mahal banget. Pengobatannya, biayanya, kalau udah rusak juga dia pusing, kita giginya juga jadi ompong, nggak bagus kayak gitu. Dan untuk cabut gigi di masa-masa pandemi atau new normal atau PPKM sekarang ini aman selagi kitanya sudah dilakukan tes swab dan untuk hasil yang negatif. Insya Allah sih aman ya, karena ini untuk mencegah juga, jadi kayak untuk melindungi diri kita dan melindungi dokter giginya juga kayak gitu. Karena yang aku tanya, kenapa sih harus pakai tes swab kayak gitu kan, aku pernah nanya, dan jawaban dari mereka adalah karena setiap harinya tuh selalu ada dokter gigi yang meninggal kayak gitu guys. Sih kayak ya pandai-pandailah menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena kalau udah sakit kita-kitanya juga yang rempong, kita-kitanya juga yang ribet lah intinya kayak gitu. So segitu dulu aja sharing cerita kali ini dari aku. Semoga bermanfaat, semoga membantu kalian atau bisa menginspirasi kalian. So kalau kalian suka sama videonya, silahkan diklik tombol like. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanya, silahkan kalian komentar di bawah. Aku tuh senang kalau misalkan kalian ada yang komen atau yang tanya sama aku akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan I'll see you. Dulu. Jangan lupa untuk di subscribe, karena subscribe-nya kalian itu adalah booster atau semangat buat aku. Dan I'll see you in my next video. Bye.